Saat teduh kita hari ini tentang pencobaan di padang gurun. Ayat pertama dicatat begini saudara. Yesus yang penuh Roh Kudus, penuh loh saudara, penuh dengan Roh Kudus, kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Untuk apa? Untuk dicobai iblis. Jadi penuh dengan Roh Kudus, iblis pantang mundur untuk mencobai. Jangan berpikir bahwa orang yang dicobai sama artinya dengan tidak punya Roh Kudus. Salah. Yesus saja yang penuh dengan Roh Kudus siap dicobai oleh iblis. Ingat selalu apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat teduh kita hari ini dari Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Sabda Allah berkata demikian. Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawab, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudara-saudara, apa hubungan pencobaan Tuhan Yesus dengan gereja atau dengan kita? Ada 3 macam pencobaan yang dikerjakan iblis kepada manusia Tuhan Yesus. Yang pertama ayat 3 berkata begini, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Posisi manusia Tuhan Yesus memang lapar. Lapar itu jelas dicatat di ayat yang kedua. Manusia Tuhan Yesus lapar, tapi yang ditantang adalah keilahian Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, ayat 5 sampai 7. Dari ayat yang ke-7 dicatat begini, jika loh saudara, "Jika engkau," artinya manusia Tuhan Yesus, "menyembah aku di sini iblis, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Seluruhnya yang dimaksud adalah kerajaan dunia, di mana penguasanya adalah iblis. Ketiga saudara, ayat 9, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah." Dari hubungan bait Allah maksudnya. Sebab, kata iblis, memakai kata-kata Alkitab, malaikat-malaikatnya akan menatang engkau di atas tangannya, dan supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Saudara-saudara, kalau kita cermati ketiga macam pencobaan iblis terhadap diri Tuhan Yesus,
selalu mempertentangkan antara kemanusiaan Tuhan dengan keilahian Tuhan. Selalu dan selalu dipertentangkan oleh iblis, manusia, dan ilahi. Apa hubungannya dengan kita? Hubungannya adalah pencobaan itu selalu mempertentangkan yang jasmani, yang lahir, yang sementara dengan yang rohani, yang batinia, yang kekal. Dan bukan hanya dipertentangkan saja, tapi juga dipisah-pisahkan seolah-olah urusan jasmani itu tidak ada hubungannya dengan kerohanian seseorang. Jadi berhati-hatilah. Ketika kita mempertentangkan antara yang jasmani dan yang rohani, maka kita sudah masuk dalam pencobaan-pencobaan yang dilancarkan iblis. Pertama-tama memang kepada Tuhan, selanjutnya kepada miliknya Tuhan. Contoh ya saudara, urusan makanan dengan urusan kerohanian. Urusan perut lapar dengan urusan batinia. Ingat, Tuhan sudah mengajarkan dalam doa Bapa kami, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu ajaran Tuhan. Tapi ada satu masa di mana umat Allah rakus. Dan peristiwa yang sama ditulis di dalam surat Yudas dengan sebutan noda perjamuan kasihmu. Orang yang rakus itu egois, mementingkan diri sendiri. Orang yang mementingkan diri sendiri adalah noda gereja. Sebab gereja dipanggil untuk mementingkan kepentingan Kristus. Orang yang rakus kerohaniannya kering. Orang yang rakus pikirannya di perut. Orang yang rohani pikirannya di Kristus. Contoh kedua saudara, tubuh tanpa jiwa namanya mayat. Jiwa tanpa tubuh disebut roh atau hantu. Yang namanya manusia itu terdiri dari tubuh dan jiwa. Tubuh dapat rusak, tapi yang percaya Tuhan diganti tubuh mulia. Artinya selama manusia hidup itu pasti terdiri dari dua unsur, yaitu tubuh dan jiwa, tidak bisa dipisah-pisahkan. Orang yang percaya seluruh tubuhnya dikendalikan oleh jiwanya, bukan dibalik. Kalau dibalik namanya manusia duniawi. Contoh ya saudara, orang yang lapar memerlukan makanan, itu pasti. Tapi makanan bukan segalanya, bahkan tidak menyelesaikan soal laparnya itu. Hal ini dialami langsung oleh Tuhan Yesus. Dan dikatakan manusia hidup bukan dari roti saja. Karena lapar, seringkali manusia membenarkan dirinya untuk mencuri, untuk tidak jujur, untuk menipu, untuk melakukan kejahatan. Itu manusia duniawi. Sementara manusia rohani lapar sekalipun tidak dipakai sebagai alasan untuk berbuat dosa. Kemiskinan tidak dijadikan alasan untuk berbuat jahat, untuk tidak melakukan dosa. Itu manusia rohani. Manusia duniawi menjadikan lapar sebagai alasan untuk marah. Mengapa marah? Kalau ditanya, karena lapar. Jadi manusia duniawi itu marahnya diakibatkan lapar. Manusia rohani tidak menjadikan alasan-alasan lahiriah seperti lapar itu untuk meluapkan amarahnya. Tidak. Manusia rohani marah terhadap dosa. Bagaimana dengan saudara? Semoga saudara-saudara tidak masuk dalam jebakan iblis. Jebakan pencobaan yang selalu mempertentangkan kemanusiaan dan keilahian Kristus. Mempertentangkan hal-hal yang jasmani dengan hal-hal yang rohani. Hati-hati. Saya ingin menutup saat teduh hari ini dengan firman dari Amsal 30 ayat 8-9. Jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Saya garis bawahi ya saudara. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Serta yang harus kita ingat, sabda Tuhan Yesus, manusia hidup bukan dari roti saja. Kiranya Tuhan membuat saudara-saudara, membuat saya dapat mengalahkan pencobaan-pencobaan dengan memegang kuat hidup hanya oleh karena firman Tuhan. Manusia rohani itu fisiknya dikendalikan oleh rohaninya.
Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kalau bukan Tuhan yang menyingkapkan rahasia pencobaan iblis, niscaya kami tidak akan pernah mengerti mengapa sampai iblis harus melancarkan strategi-strateginya untuk mencobai Tuhan dan juga murid-murid Tuhan. Sekarang strategi iblis itu telah kami kenali. Kami mohon Tuhan memberikan hikmat agar kami dapat waspada selalu dan terus melekat kepada Tuhan dan firman-Nya, sehingga jangan kami masuk pencobaan dan akhirnya terperangkap. Terima kasih Tuhan, mohon Roh Kudus meneguhkan gereja-Mu dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.